Shub-Niggurath, makhluk outer god yang dijuluki The All-Mother di dalam mitos Cthulhu, karena dia banyak melahirkan dewa-dewa The Great Old Ones. Selain itu, dia juga sering dikaitkan dengan ungkapan The Black God of the Woods with 1,000 Young, kambing hitam dari hutan dengan 1.000 anaknya. Shub-Niggurath ini adalah dewa, atau lebih tepatnya bisa kita bilang dewi, karena dia melahirkan banyak monster, banyak para dewa. Jadi dia adalah dewi yang diciptakan oleh H.P. Lovecraft. Cuman Pak Lovecraft tidak menjelaskan lebih detail tentang Shub-Niggurath ini. Jadi deskripsi tentang Shub-Niggurath itu lebih dijelaskan di penulis-penulis yang lain. Shub-Niggurath pertama kali disebutkan dalam cerita revisi Pak Lovecraft yang berjudul The Last Test pada tahun 1928. Di sini dia tidak dideskripsikan oleh H.P. Lovecraft, tapi sering disebutkan atau dipanggil dalam sebuah mantra. Teks ini pada dasarnya menceritakan seorang lelaki tua yang selamat dari gurun merah. Kemudian lelaki tua tersebut menceritakan pengalamannya. Ya kalian tau lah ya gaya-gaya penulisan dari karyanya Pak Lovecraft ini, yang mana dia menggunakan narator untuk menuliskan cerita pengalamannya kepada kita sebagai pembaca. Jadi ya lelaki tua ini di sini tuh menceritakan pengalamannya tentang pemujaan Nook dan Yep yang merujuk juga ke Shub-Niggurath. Nah, Pak Lovecraft secara jelas mendefinisikan Shub-Niggurath ini sebagai dewi di dalam karyanya yang berjudul The Mound, di mana di situ dia menuliskan Shub-Niggurath ibu dari segalanya. Dan kalau kita baca kata setelahnya, yaitu istri dari Not to be named one, yang tidak disebutkan namanya. Jadi kalau dalam karya The Mound ini, kita tidak tahu siapa suami dari Shub-Niggurath. Tapi kalau di Selected Letters, kita bisa lihat kalau di pohon keluarga ini atau di tree family ini, Shub-Niggurath itu berpasangan dengan Yog-Sothoth, yang mana itu melahirkan si kembar Nook dan Yep. Kemudian dari Nook lahirlah Cthulhu dan seterusnya. Kemudian dari Yep lahirlah Satu-Gua dan seterusnya. Kemudian kalau kita tarik ke atas garis keturunannya, itu ada Darkness, kemudian atasnya lagi adalah Azathoth. Jadi sama dengan Yog-Sothoth, Shub-Niggurath ini adalah cucu dari Azathoth. Beberapa juga bilang kalau Shub-Niggurath ini berpasangan dengan Hastur. Salah satu contohnya itu adalah pendapat dari August Derleth yang mengidentifikasi Not to be named one itu sebagai Hastur. Penggambaran Shub-Niggurath itu kalau kita lihat secara sekilas itu kayak awan hitam yang membawa aura-aura kegelapan gitu cuy. Tapi kalau kita lihat secara detail, kalau diperhatikan, itu katanya bentukan awannya itu ternyata mengeluarkan tentakel. Rupanya ada tentakelnya gitulah. Terus memiliki banyak mulut di sekujur tubuhnya, dan mengeluarkan banyak cairan dari mulutnya itu. Serta memiliki kaki kambing yang berwarna hitam. Shub-Niggurath terus-menerus melahirkan makhluk-makhluk kecil yang bentukannya mirip seperti dirinya. Cuman ukurannya itu lebih kecil. Bisa dibilang kurang lebih seukuran pohon gitulah, pohon yang tinggi. Setiap tetesan yang keluar dari mulut Shub-Niggurath itu melahirkan dirinya yang lebih kecil, yang biasa dipanggil dengan The Dark Young. Nah, kemampuan melahirkannya inilah yang membuat dia dijuluki The All-Mother, ibu dari segalanya. Dan karena penggambarannya ini juga menjadi alasan dia dipanggil sebagai kambing hitam dari hutan dengan 1.000 anaknya. Lalu dari Dark Young ini, biasanya dia itu dipanggil untuk memimpin upacara pemujaan terhadap Shub-Niggurath. Cara memanggil Dark Young ini tertulis di sebuah kitab, dan di situ tertulis untuk memanggil Dark Young itu membutuhkan pengorbanan darah atau membutuhkan pengorbanan manusia. Ritual ini hanya dapat dilakukan di hutan terdalam dan pada saat bulan berada di cahaya yang paling gelapnya. Terus nanti korbannya harus dikorbankan di atas altar batu. Dark Young bertindak sebagai wakil Shub-Niggurath dalam penerimaan pemujaan dan menyebarkan kepercayaan terhadap ibu mereka ke seluruh dunia. Dark Young ini katanya biasanya tinggal di hutan dan biasanya orang-orang kegocek gitu cuy sama Dark Young ini. Kiranya mereka itu adalah pohon yang udah mati membusuk gitu kan. Padahal itu Dark Young. Shub-Niggurath mungkin adalah dewi yang paling banyak disembah. Karena para pemujanya itu bukan hanya di kalangan manusia doang. Makhluk-makhluk yang bukan manusia pun juga ada yang menyembah Shub-Niggurath. Makhluk-makhluk lain yang tinggal di planet-planet lain gitulah. Baru dalam cerita revisi Out of the Aeons, di situ Pak Lovecraft memperkenalkan karakter yang bernama Teok sebagai imam besar dari Shub-Niggurath. Di sini Teok percaya bahwa para dewa yang bersahabat dengan manusia seperti Shub-Niggurath, Nook, Yep, dan juga Yik bersedia berada di pihak manusia untuk melawan makhluk-makhluk yang lebih jahat, seperti Gata-Notoa. Lalu mengenai di mana Shub-Niggurath ini berada, dari yang aku baca ada beberapa versi.
Ada yang mengatakan Shub-Niggurath itu berada di Istana Azathoth. Ada yang bilang berada di planet Yadid, lebih tepatnya di dalam tanahnya itu. Ada juga yang bilang dia berada di dimensi yang berbeda dari kita. Ada juga yang bilang dia berada di bumi, lebih tepatnya di sebuah gua yang berada di bawah Arabia Selatan. Dan di sana dia membangun kota yang bernama Harak-Holat. Terus kalau kita ngomongin referensi pop culture-nya, kalau kalian nonton anime, kita bisa lihat di dalam anime Overlord. Di season 3 kalau nggak salah itu. Di situ Ainz mengeluarkan sosok Dark Yang, dan penggambarannya cukup akurat dengan versi aslinya yang kita bahas tadi. Yaitu berwarna hitam, mengeluarkan aura-aura kegelapan juga, terus kakinya kaki kambing, dan kita bisa lihat juga suara makhluk tersebut itu ada suara kambing-kambingnya gitu tuh. Mulutnya ada banyak dan ukurannya juga tidak terlalu besar banget. Ya, seukuran-ukuran pohon besar lah. Dan pemanggilannya juga kurang lebih sama. Setelah Ainz itu mengorbankan manusia, disitulah Ru Dark Yang itu muncul. Dan ada satu kalimat yang diucapkan oleh Ainz yang sangat jelas kalau ini merujuk ke Shub-Niggurath. Dan di anime-anime yang kayak slime itu kayaknya juga ada sih. Kayaknya nama Shub-Niggurath itu dipakai untuk nama skillnya. Tapi aku kurang tahu juga. Kalian yang tahu boleh komen di bawah. Dan kalau kalian tahu karya-karya pop culture yang menggunakan referensi Shub-Niggurath, tulis juga di kolom komentar. Dan kayaknya itu aja yang bisa aku bahas tentang Shub-Niggurath. Ya pastinya mungkin banyak informasi yang tidak aku bahas di situ. Mungkin kelewat atau cemana. Kalian bisa tambahin di kolom komentar. Dan kalau ada yang salah juga bisa dikoreksi juga di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.